wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat, Bapak Hilmi Bohemia SHMH selaku dosen mengampu mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi, serta teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi dengan tema kode etik hakim, dan kelompok kami mengambil judul pertanggungjawaban seorang hakim terhadap kode etiknya. Saya Dina Luciana Novtasari, NIM 30, selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada siang hari ini, di mana anggota kelompok kami yang pertama adalah Anita Sri Haryani, NIM 08, yang kedua adalah Fikri Mauludi, NIM 12, yang ketiga adalah Wahid Hasan Abdillah, NIM 32, yang keempat adalah Salman Al-Farizi, NIM 232. Adapun rangkaian acara pada siang hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sesi penyampaian materi, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, yang keempat adalah sesi penutup. Baik, kita mulai saja pada sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Acara yang kedua adalah sesi penyampaian materi. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada para pemateri untuk menyampaikan materi hasil diskusi kelompoknya. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Fikri Mauludi. Dipersilahkan. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang ada di dalam slide ke-6. Ya, yang ada di slide ke-6 yaitu pembahasan tentang jawab seorang hakim terhadap kode etik hakim. Pengertian kode etik hakim atau kode etik pedoman perilaku hakim yang diatur dalam pasal 1/6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Komisi Yudisial adalah suatu panduan yang digunakan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan, martabat serta perilaku hakim dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang hakim dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Oke, pada tanggal 8 April 2009, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial membuat surat keputusan bersama atau yang biasa disebut atau disingkat SKB nomor 047-KMA-SKB-4-2009 dan nomor 02-SKB-PT-KY-4-2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim yang mengatur tentang prinsip-prinsip dan dasar kode etik perilaku hakim. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Salman Al-Farizi. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di slide yang ke-7 yakni tentang prinsip dasar dan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diatur dalam surat keputusan bersama atau SKB yang berisikan antara lain yakni yang pertama berperilaku adil, dan yang kedua berperilaku jujur, dan yang ketiga berperilaku arif dan bijaksana, dan yang keempat bersikap mandiri, dan yang kelima berintegritas tinggi, dan yang keenam bertanggung jawab, dan yang ketujuh menjunjung harga diri, dan yang kedelapan berdisiplin tinggi, dan yang kesembilan berperilaku rendah hati, dan yang ke-10 bersikap profesional. Dan yang di slide yang ke-8 yakni ada dua macam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Yang pertama pelanggaran kode etik yang berpotensi pidana, yakni contohnya seperti suap, penelantaran istri dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua pelanggaran kode etik yang tidak berpotensi pidana, contohnya misal kurang disiplin, kurang objektif, dan tidur saat melakukan pekerjaannya. Kemudian
dilanjutkan oleh Saudari Anita Sri Haryanti, dipersilahkan. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran kode etik hakim. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggar kode etik hakim ini terdapat di dalam Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan nomor 02-PB-MA-9-2012 dan 02-PB-PTKY-09-2012 tentang paduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim, yaitu 1. Pasal 19 adalah sanksi yang diperuntukkan bagi hakim karir pada pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding atau pengadilan tinggi. Yang kedua, pasal 20-2 adalah sanksi bagi pelanggaran hakim di lingkungan militer. Yang ketiga, pasal 21 adalah tingkat dan jenis sanksi yang berlaku bagi hakim ad hoc. Yang empat, pasal 22 adalah tingkat dan jenis sanksi yang berlaku bagi hakim agung. Kemudian, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudara Wahid Hasan Abdillah, dipersilahkan. Materi berikutnya adalah penegakan kode etik seorang hakim. Penegakan kode etik seorang hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung, dia sebagai pengawas secara internal, dan yang kedua Komisi Yudisial atau pengawas secara eksternal. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Yudisial berpegang pada kode etik atau pedoman perilaku hakim yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam surat keputusan bersama. Hakim yang melanggar kode etik diberi kesempatan membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim atau MKH yang merupakan sebuah forum pembelaan bagi seorang hakim yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan dan diusulkan untuk dijatuhkan sanksi berupa pemberhentian. Baik, yang selanjutnya adalah contoh kasus terbaru beserta hukumannya terhadap pelanggaran kode etik. Sepanjang tahun 2019, Komisi Yudisial telah menerima 1.544 aduan masyarakat terkait dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jumlah laporan tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1.722 laporan. Dan berikut adalah contoh kasus pelanggaran kode etik hakim. Adalah sesi tanya jawab. Dipersilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, harap tetap tenang dan tetap menjaga agar jalannya diskusi pada siang hari ini tetap tertib. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, pada kesempatan pada kali ini saya akan memilih 5 orang penanya. Di antaranya 1. Putri Permatasari, yang kedua adalah Merina Kusumasari, yang ketiga adalah Ibnu Athaillah, yang keempat adalah Iis Solehah, yang kelima adalah Fitri Haryono. Dimohon untuk para penanya agar memberikan pertanyaannya secara jelas dan tertib. Silahkan dari penanya yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Permatasari, NIM 1 dari kelas A, ingin bertanya kepada kelompok 2, bagaimana tingkat dan jenis sanksi yang diberikan oleh seorang hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dengan memberikan konsultasi kepada pihak yang berperkara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Permatasari, bagaimana jika hakim itu memberikan konsultasi kepada pihak yang berperkara dan bagaimana tingkat atau jenis hukumannya yang diberikan. Oke, seperti kita ketahui dalam surat SKB nomor 07/KMA/SKB/4 2009 dan nomor 02/SKB/P.KY/4 tentang kode etik dan perilaku hakim. Surat keputusan tersebut mengatur tentang prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim yang terdiri dari hakim itu harus berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. Oke,
Jadi jika seorang hakim itu memberikan konsultasi kepada pihak yang berperkara, maka hakim tersebut tidak bersikap profesional, dan hakim itu seharusnya itu tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak, dan hakim itu harus bersikap netral di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Jadi jika ada hakim yang memberikan konsultasi kepada atau memberikan saran kepada pihak yang berperkara, maka hakim tersebut telah melanggar kode etiknya. Dan untuk sanksinya sendiri telah diatur dalam sebagai peraturan dalam berbagai peraturan. Salah satunya adalah yang disebutkan dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Penegakan sanksi tersebut berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pemberhentian. Kemudian diatur juga dalam pasal 19 ada sanksi yang diperuntukkan bagi hakim karir pada tingkat pengadilan pertama atau pengadilan negeri. Butir 1, sanksi tersebut terdiri dari sanksi ringan berbentuk tulisan teguran. Yang kedua, sanksi sedang berbentuk penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun. Penundaan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun. Kemudian sanksi berat yaitu berbentuk pembebasan dari jabatan hakim non palu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirna Kusumasari, NIM 17. Dari materi yang telah dipaparkan sebelumnya tadi, saya mau tanya bagaimana cara seorang hakim yang telah melanggar kode etik hakim untuk membela dirinya dia sendiri di depan majelis kehormatan hakim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Merina Kusumasari, bagaimana cara hakim itu membela dirinya di dalam persidangan majelis kehormatan hakim atau yang biasa disebut dengan MKH. Jadi ketika seorang hakim telah melanggar kode etik, maka hakim tersebut diberikan kesempatan untuk membela dirinya. Jadi yang dimaksud dengan memberi kesempatan untuk membela dirinya itu, mungkin menurut kelompok kami, hakim itu menjelaskan bagaimana kejadian yang sebenarnya terjadi yang dialami oleh dirinya, bahwasanya kejadian itu seperti ini, dengan cara yang mungkin menceritakan kejadian sebenarnya. Kemudian bisa mengajukan berupa barang-barang bukti seperti barang bukti tertulis ataupun benda-benda lainnya yang ada pada saat kejadian tersebut. Dan untuk benar atau salahnya itu dikembalikan lagi kepada Dewan Majelis Kehormatan Hakim. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Athoillah, NIM 16. Saya ingin bertanya perihal slide ke-6 dari kelompok hakim, yakni salah satu tugas hakim ialah melakukan hubungan dengan masyarakat di luar kedinasan. Nah, yang saya ingin tanyakan ialah dalam bentuk kegiatan apa hakim tersebut melakukan dengan masyarakat di luar kedinasan. Jadi kegiatan yang dihasilkan oleh hakim itu seperti apa gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yakni tentang kegiatan apa saja yang dilakukan di dalam kemasyarakatan di luar kedinasan. Yang bisa saya jawab yakni yang pertama, selaku hakim anggota tidak boleh mengisolasi diri dari pergaulan masyarakat. Dan yang kedua, dalam hidup bermasyarakat harus mempunyai nilai atau rasa gotong royong, artinya saling tolong menolong satu sama lain. Dan yang ketiga, menjaga nama baik dan martabat hakim, artinya hakim ini tidak boleh minum-minuman, judi dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
di sini saya akan sedikit memberikan tambahan dan juga memberikan kesimpulan tentang jawaban dari saudara Salman Al-Farizi tadi. Nah, menurut saya kegiatan seorang hakim dalam kehidupan bermasyarakat, namun di luar pengadilan, itu menurut saya adalah kayak kegiatan seorang hakim, namun itu tidak berhubungan dengan dia itu berada di pengadilan, tidak berhubungan dengan cara dia memutus sengketa di dalam suatu perkara, tapi berhubungan dengan cara sosialisasi seorang hakim tersebut dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isoleha, NIM 043. Pertanyaan saya, bagaimana jika seorang hakim melanggar kode etiknya di saat dia memberikan putusan perkara dalam pengadilan? Apakah putusan tersebut bisa dikatakan absah? Terima kasih. Saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu bagaimana jika seorang hakim melanggar kode etik hakim di pengadilan, apakah putusannya dapat dikatakan absah? Oke, menurut kelompok kami, syarat syah putusan di pengadilan terdapat pada pasal 195 KUHP, yakni semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum, dan serta juga melihat pada pasal 197 ayat 1 KUHP tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam putusan. Jadi menurut kelompok kami, keputusan sang hakim masih dianggap absah, dikarenakan bisa saja sang hakim melakukan pelanggaran kode etik hakim di taraf yang masih ringan, sehingga sang hakim hanya mendapat teguran berupa lisan ataupun tulisan. Dan apabila sang hakim telah melanggar kode etik yang sangat berat, seperti contohnya selingkuh, maka hakim sendiri akan mendapatkan sanksi non-palu selama 6 bulan atau paling lama 2 tahun. Jadi maksudnya sang hakim tidak boleh beracara di pengadilan selama 6 atau 2 tahun. Dan yang terakhir, penurunan pangkat dari yang lebih tinggi ke pangkat yang lebih rendah. Seorang hakim juga diperbolehkan melakukan kegiatan dalam masyarakat di luar pengadilan, namun dengan batas-batas yang tentunya telah diatur dalam surat SKB di atas. Nah, seorang hakim yang kedapatan telah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilakunya itu tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah putusan yang dikeluarkannya, karena syarat sah sebuah putusan telah diatur dalam pasal 195 dan juga 197 ayat 1 KUHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Haryono, NIM 040. Di sini saya akan menyampaikan pertanyaan sekaligus sanggahan terhadap apa yang dikatakan moderator tadi. Moderator tadi mengatakan bahwa seorang hakim mempunyai kebebasan untuk berinteraksi sosial. Sedangkan yang saya ketahui, dalam kode etik seorang hakim wajib untuk menjunjung tinggi harkat martabat serta profesionalitasnya. Sehingga seorang hakim harus membatasi untuk berinteraksi dengan masyarakat guna menjaga kepercayaan dari masyarakat tersebut. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana menurut kelompok saudara mengenai interaksi sosial seorang hakim? Apakah dibatasi atau dibebaskan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas sanggahannya saudari Fitri Haryono. Di sini saya akan menjelaskan hal tersebut. Nah, maksud saya seorang hakim itu boleh melakukan kegiatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Itu memang benar. Kan pasalnya seorang hakim itu juga manusia. Dia juga mempunyai hak untuk bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, ada namunnya. Dalam melakukan kegiatan bersosialisasi dalam masyarakat, seorang hakim itu ada batas-batasannya. Nah, batasan-batasan tersebut telah diatur dalam surat keputusan bersama antara Ketua MA dan Ketua KY nomor 02-MA-9-2012 dan juga 02-PTKY-09-2012 tentang panduan penegakan kode etik
dan pedoman perilaku seorang hakim. Nah, salah satunya juga disebutkan bahwa hakim itu tidak boleh membawa perkara yang sedang dia tangani itu di dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, memberitahu nama para pihaknya, kasus apa yang dia tangani, mengenai apa, bukti yang disebutkan itu apa, itu tidak boleh. Yang diperbolehkan, menurut saya itu mungkin hanya kayak bergotong royong ataupun menerima tamu, tapi tidak untuk membahas mengenai peradilan atau pengadilan yang sedang dia tangani pada saat hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya selaku moderator pada acara diskusi siang hari ini akan menyampaikan kesimpulan tentang hasil presentasi dan juga tanya jawab yang telah dilakukan sebelumnya. Pengenaan sanksi, baik tingkat maupun jenisnya, yang diperuntukkan bagi seorang hakim yang kedapatan melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilakunya itu telah diatur dalam surat keputusan bersama antara MA dan Ketua KY. Nah, dalam surat keputusan bersama tersebut itu tidak hanya mengatur mengenai tingkat dan jenis sanksi saja, namun juga mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku seorang hakim. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan selaku moderator pada acara diskusi siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.